الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن منصور ibn al-Mu'tamir qal, Mansur mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau, selalulah kalian cari-cari atau kalian pilih as-sidqa, kejujuran, wa in ra'aitum, walaupun kalian melihat annal halakata, bahwasanya kehancuran fihi, di dalam kejujuran, fa inna fihi, maka sesungguhnya di dalam kejujuran, an-najata, keselamatan. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW memberikan nasihat kepada umatnya supaya selalu memilih kejujuran. Walaupun sepertinya dalam kejujuran itu ada kehancuran. Nabi mengatakan bahwa di dalam kejujuran itu ada keselamatan, bukan ada kehancuran. Maka semua pelajar di pondok upamanya jujur, Masya Allah, nggak perlu ada absen. Jujur, saya pelajar, ya waktunya belajar, yang belajar beneran. Saya pelajar, nggak perlu disuruh nulis, nulis sendiri. Saya pelajar, nggak usah nulis, malam-malam bangun, mutolaah lagi. Saya pelajar tahfidz setiap hari, ya tambah orang pelajar. Jadi ternyata kemerosotan dunia manusia ini banyak sebabnya karena unsur tidak jujur. Pelajar kok jujur, sukses. Pejabat kok jujur, sukses. Hakim kok jujur, sukses. Tapi karena kejujuran ditinggalkan, akhirnya yang terjadi kehancuran di mana-mana. Belajar hancur, katanya pelajar ternyata nggak jujur, jadi hancur. Katanya penguasa karena nggak jujur, jadi hancur dan menghancurkan, dan seterusnya. Jadi ini diantara hikmahnya sabda Nabi ini, bahwa arahan agama ini walaupun kelihatannya merugikan, laksanakan terus, itu menguntungkan. Yang jujurnya, yang ibadahnya, yang amalnya, yang fadilahnya, yang kewajibannya, walaupun sepertinya itu sekilas seperti sebagian itu merugikan, jangan percaya dengan perasaan, percayalah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini jangan terbawa perasaan. Bagaimana panutan kita ini adalah yang pasti benar, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi, "Hai Ali, itu ada seorang perempuan yang sekarang lagi perjalanan ke Mekah. Dia membawa surat rahasia, yang dalam suratnya itu ada bocoran-bocoran rahasia kita. Ambillah surat itu, tangkaplah perempuan itu." Maka Sayyidina Ali mengejar ke tempat perempuan tersebut. Begitu sampai ke tempat perempuan tersebut, perempuan tadi ditanya oleh Sayyidina Ali, "Mana surat yang kamu bawa ke Mekah itu, yang isinya rahasia-rahasia?" "Saya enggak bawa." "Buka tempat barangmu." Dibuka, enggak ada. "Tempat penyimpanan ini enggak ada." Maka Sayyidina Ali bilang, "Saya lebih percaya Rasulullah melebihi kamu. Kalau kamu enggak memberikan, tak telanjangi kamu, tak udani kamu." Maka perempuan zaman dulu mau ditelanjangi itu takut, kalau zaman sekarang enggak tahu.
langsung ngewel, iya, langsung diberikan pada Sayyidina Ali. Kita ini latihan begitu itu. Karena perasaan kita itu bukan ukuran. Kalau pas lagi dongkol dengan seseorang, nilai orang tersebut itu negatif terus, padahal yang negatif itu otak kita, bukan orangnya. Kalau pas lagi senang dengan orang, walaupun orangnya salah terus, ini wali ini mahbub ini terus. Padahal yang benar itu bukan dia, otak kita karena cinta tadi, hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Kalau orang itu sudah cinta, matane buta, kupinge budek. Budek micek wis gak ngrungokne nasihat. La ilaha illallah. Thawabu man tawadhu'a li ikhwanihil mu'minin, pahalanya orang yang merendahkan diri kepada saudara-saudara dia al-mu'minin yang beriman. Tawadhu itu apa toh? Tawadhu itu tidak merasa lebih tinggi, kurang lebih begitu itu. Tidak merasa lebih tinggi dari saudara-saudara mukmin dia di mana saja dan siapa saja. Nah, caranya itu bagaimana? Di antara arahannya para ulama termasuk Imam Ghazali untuk nasihati diri kita biar kita ini selalu dalam posisi tawadhu. Kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, dari kalangan orang yang beriman, maka kita nasihati diri kita, orang ini lebih tua dari saya, lebih lama Islam melebihi saya, tentu saja dia ini lebih banyak amal melebihi saya, lebih banyak korban melebihi saya, dia ini lebih tinggi dari saya pasti itu. Kalau melihat orang yang sepantaran, dia ini sepantaran saya, tetapi saya ini malas, dia ini rajin, dia ini sudah sampai surga, saya baru sampai terangkil. Ini sepantaran tapi dia ini lebih rajin dari saya. Kalau melihat orang yang lebih muda dari dia, Masya Allah, ini anak masih muda, dosanya lebih sedikit dari saya, mesti ini lebih baik dari saya. Kalau melihat orang yang lebih bodoh dari dia, perasaannya, karena gitu kan. Masya Allah, saya ini nakal padahal sudah kelas tinggi, dia ini nakal kan kelas rendah, hisapnya lain itu. Jadi akhirnya kita ini melihat orang iman tuh jadi nggak pernah merasa lebih tinggi, karena kita merasa lebih tinggi kan sebetulnya perasaan aja. Yang pasti itu kalau difirmankan Allah, disabdakan Nabi, mana ada dalam Quran nama kita disebut kamu lebih tinggi dari si fulan? Nggak ada kok kamu memastikan. Jadi memastikan perkara yang nggak pasti. Atau Nabi pernah bersabda, memangnya pernah menyebut nama kamu, hei si fulan, kamu lebih tinggi daripada si fulan itu? Sabda Nabi juga nggak ada. Kok kita merasa lebih itu, lebih yang mana yang pasti itu? Nah, kadang-kadang orang itu terbawa perasaan sampai ngelamun kemana-mana, ternyata dia ini seperti kata ketemu tempurung terus ketumpan, kemudian ketutup tempurung tersebut, perasaannya sudah sampai sidratul muntaha, ternyata sampai ke kulitnya tempurung yang menutupi dia. Perasaannya sudah saingannya para anbiya, ternyata saingannya tempurung kelapa. La ilaha illallah. Ada lagi sebagian kiai yang mengatakan biar kita ini bisa tawadhu, hormat kepada setiap orang Islam, kita ini harus memahami, bahkan wajib meyakini bahwa setiap orang yang dipilih Allah membawa kalimah la ilaha illallah ini adalah pasti, nggak tahu seberapa dia ini punya derajat kewalian. Karena Allah tidak akan menitipkan kalimat syahadat kecuali kepada orang yang dikasihi oleh Allah.
Dan wali itu malati. Maksudnya wali itu dijanjikan oleh Allah, siapa yang berani dengan dia berarti ngajak perang Allah. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Siapa yang musuhi kekasihku, tak umumkan saya ngajak perang dia. Masya Allah. Akhirnya kita ini gak sulit-sulit cari wali. Saya ini mau ziarah sana cari wali, mau ke sana sama wali. Itu loh teman-teman kamu semuanya itu wali, tinggal kamu berakhlak yang baik dengan mereka, kamu nanti dapat barokahnya para wali di sekeliling kamu itu. Enak kan? Gak repot-repot cari wali, gak repot-repot keluarkan amplop. Santri kan paling sayang keluarkan amplop apalagi isinya. La ilaha illallah. Bicara pandang itu begitu itu. Wali kabeh iki masyaallah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau kita merasa lebih baik itu tanda kita ini rendah gitu loh. Karena berarti kita ini meyakini perasaan kita, padahal itu enggak ada dalilnya. Ini nasihat untuk diri kita semua loh, untuk diri kita semua. Kalau dihitung secara nasab, semua manusia itu nasabnya sama. Cucunya Nabi Adam, cucunya Siti Hawa. Sekaligus saudaranya Dajjal, juga saudaranya Ya'juj Ma'juj, juga saudaranya Namrud, juga saudaranya Fir'aun. Maka kita ini kalau ngomong cucunya Nabi Adam, iya kamu cucunya Nabi Adam, tapi juga sekaligus ada kerabat dengan Fir'aun, ada kerabat dengan Ya'juj Ma'juj, ada kerabat dengan Dajjal. Maka potensi untuk nakal itu ada, di samping potensi untuk soleh juga besar. Maka akhirnya kalau kita nimbang-nimbang begitu itu ya mau takabur itu nggak jadi, mau putus asa juga nggak jadi. Karena kita ini juga mengandungi kerabat dengan orang-orang sangat baik. Para anbiya juga ada kerabat dengan kita semuanya. Para wali songo ada kerabat kita dengan semuanya. Para sahabat juga saudara-saudara kita jauh. Tapi jangan ngaku saya ini sahabat loh ya. Saudaranya sahabat itu bukan sahabat loh ya. Karena Qabil itu ya saudaranya Habil, tapi nasibnya beda. Akhirnya kita ini, wah saya ini juga harus hati-hati. Bisa aja saya ini soleh, wong kakek-kakek saya sebagian juga para anbiya, saudara-saudara saya juga para anbiya. Tapi bisa aja saya ini mbuling sampai iblis terheran-heran, wong saya ini juga saudaranya Namrud loh. Saya ini juga saudaranya Fir'aun, bahkan Dajjal yang akan datang itu ada kerabat dengan saya. Enak kan begitu itu? Bagaimana? Maka diri kita ini harus kita nasihati. Jangan sampai jadi seperti katak dalam tempurung tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min mal, tidak mengurangi sedekah min malin dari harta. Di min bayaniyah ya, min malin harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Kok bisa? Pemahamannya bagaimana? Uang saya 100 tak berikan orang 50 kok gak berkurang bagaimana? Pemahamannya diantaranya harta kita yang sebenarnya adalah yang kita punyai selama-lamanya di akhirat sana. Dengan sebab kita sedekah, maka harta itu jadi milik kita selama-lamanya. Bukan berkurang, malah bertambah. Kita punya simpanan lagi, dan orang yang bersedekah akan dilipat-lipatkan oleh Allah. Dan ini janjinya Allah. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. May yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Man dzal ladzi yukridu qardan hasanan. Pemahaman kedua, di samping itu orang itu kalau sedekah, Allah akan beri keberkahan harta dia di dunia. Di dunia pun harta dia jadi mudah carinya, mudah mendapatkannya.
Wa ma zada Allah 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan Allah tidak menambahkan seorang hamba bi'afwi dengan sikap memaafkan illa 'izzan, kecuali kemuliaan. Ini sudah janji Nabi. Kalau orang itu tambah banyak memaafkan, tambah mulia, bukan tambah hina. Kadang-kadang orang itu perasaannya kalau dia ini pendendam itu, perasaannya akan tambah mulia, bukan tambah mulia. Manusia tambah nggak simpati pada dia, Tuhannya manusia juga nggak suka pada dia. Fa'fu wasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Kalau kalian pengen disenangi Allah, maka maafkanlah, lapang dadalah ketika ada orang-orang yang berbuat kesalahan pada kamu. Dan itu semua akan mudah dilakukan oleh orang yang tauhidnya itu memang mantep. Dia ini merasa saya ini milik Allah, perasaan saya ini juga milik Allah, titipan untuk diujikan kepada saya. Kalau Allah Tuhan saya, pemilik saya merintahkan begini, ya saya taat. Perintahkan begini, ya saya taat. Saya ini nggak punya apa-apa, kok bisa dongkol terus menerus itu bagaimana? Memangnya saya ini punya apa? Kok dititipi badan kok perasaannya memiliki mutlak itu dari mana? Maka keakuan itulah yang menghalangi orang untuk mempraktekkan tauhid. Ku ini perlu dipotong. Orang itu kalau sudah ku berarti sudah mau jadi Dracula, kukunya jadi panjang keakuan itu. Aku itu kalau dalam bahasa Urdu namanya, orang itu kalau me itu kalau orang Urdu itu menirukan kambing itu me, orang itu kalau sudah aku berarti sudah jadi kambing. Me kalau orang sini kan menirukan kambing be itu, orang sana me oh jadi kambing. Kata Mbah Mulia, kalau pengen mulia sukalah memaafkan. Aku ora trimo, aku dikonok nih, aku ki wali. Repot. Ya wingke. Gara-gara sombong, akhirnya jadi wali, akhirnya perasaannya semua orang itu kualat semua dengan dia. Aku ternyata aku itu jadi kuku. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidak merendahkan diri ahadun seorang pun lillahi, karena Allah. Illa rafa'ahullah, mesti Allah akan mengangkat dia, kecuali maksudnya pasti Allah akan mengangkat dia. Rawahu Muslim. Ada tawadhu, ada orang itu merasa tawadhu padahal dia ini sombong. Jadi tawadhu yang hakikatnya tawadhu itu enggak terasa gitu loh. Enggak terasa saya duduk di belakang, yes, enggak masalah. Memang dia merasa pas-pas saja duduk di belakang. Duduk di depan, yes, kalau memang keputusannya begitu, ya enggak masalah. Memang dia juga memang enggak masalah zahir batin. Tapi kalau orang perasaannya duduk di belakang, padahal saya ini wali, kok duduk di belakang saya ini sudah tawadhu. Ini bukan orang tawadhu, ini orang sombong. Berarti dia ini merasa sebetulnya posisi dia sekarang itu di bawah posisi asli dia. Saya ini lebih tinggi dari itu seharusnya. Lah inilah orang sombong. Di orang itu kalau merasa tawadhu itu justru orang sombong. Nek tawadhu beneran gak kroso, memang saya nggak punya apa-apa kok, yang punya hanya Allah kok. Jangan sampai kita ini perasaannya tawadhu terus nunduk tawadhu ternyata sombong gitu. Karena salah memahami tawadhu. Dan itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seseorang kecuali kalau dia menafikan diri dia dan menafikan penafiannya. Gak krasa apa-apa, ora duwe apa-apa. Saya ini hanya makhluk, semuanya milik Allah. Apa yang saya banggakan? Badan nggak punya, muka nggak punya, nasab nggak punya, semuanya milik Allah loh. Saya ini mau banggakan apa? Kok bisa mau sombong itu apa yang saya banggakan? La ilaha illallah Maulaya salli wa sallim daiman abada هو الحبيب الذي
الذي ترجى شفاعتهم بكل هول من الأهوال ملتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا لي خمسة أطفي بها المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها المصطفى والمرتضى وابناهما